Shalom. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang paling indah, di mana kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita adalah orang-orang yang dipilih. Dan suasana surga akan turun di atas kehidupannya. Dan kemenangan ada di pihaknya. Dengan nama Tuhan Yesus juga, maka kami percaya bahwa Engkau membuka jalan dan memberkatinya. Mari saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, di mana rohmu itu kemana, ya. Kita akan bicara tentang dunia roh, ya, di mana Roh Kudus tinggal diam di tengah-tengah kita. Dia ada bersama kita dan dia hidup di tengah-tengah kita. Amin. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu ya dan amin untuk kehidupan orang-orang pilihannya. Dan kita tahu juga bahwa dalam hidup kita itu kita harus mengalami hidup yang bersama di dalam rohnya, ya. Kenapa? Karena di dalam hidup manusia ada tubuh, ada roh, dan ada jiwa. Marilah kita menyadari bahwa kemanakah roh kita? Selama ini apakah baik-baik saja? Ya. Roh kita itu kemana? Apakah dalam perjalanan hidup kita ini betul-betul berkenan di hadapan Allah sehingga roh kita ini berkenan? Mari kita akan menyadari saudara bahwa hidup yang sesungguhnya yang Tuhan mau adalah roh kita tidak boleh kemana-mana. Roh itu tinggal bersama dengan tubuh dan jiwa kita. Dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti ada di tengah-tengah kita. Kita akan membaca langsung dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 63. Begini bunyi firman Tuhan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kebenaran. Jadi saudara, kita tahu bahwa roh yang bersama dengan roh kita, kalau kita itu bersama dengan roh Allah, maka kehidupan kita, saudara, tubuh yang fana, jiwa yang fana, saudara, itu akan sangat sekali mendukung di dalam perkara apapun. Kok bisa kayak gitu tuh? Iya, kenapa? Karena di dalam hidup manusia yang bisa menuntun hidup kita itu adalah sebetulnya adalah roh kita. Kenapa? Karena roh itu peranan penting di dalam hidup kita, di mana tubuh dan jiwa kita harus menyatu. Contoh, ini suatu kesaksian. Suatu ketika, saudara, ada seorang pengusaha yang datang, dan saya juga tidak tahu dia pengusaha apa, tapi dia bilang bahwa aku ini sudah puluhan tahun tuh mengerjakan ini, ya. Tapi dengan seiringnya waktu kok makin menurun. Dan kalau menurun toh tidak apa-apa, tapi makin habis. Kalau makin habis tidak apa-apa, tapi utangnya banyak. Kalau utangnya banyak tidak apa-apa, uang bisa dicari. Aku sudah legowo, sudah tak buka, tak ikhlas no semua. Tapi yang membuat saya stres itu, saya ini mengalami depresi berat. Dan istri saya juga demikian. Oh, tidak apa-apa, kita berdoa aja. Ya, berdoa saudara. Begitu berdoa Tuhan buka. No, disiko dipanopena. Mengapa kamu menduakan aku? Lalu Tuhan berkata juga, kembali kepada jalanku dan ikutlah aku. Akhirnya dia mulai amin dan mulai mikir, apa yang menduakan? Maksudnya apa? Tuhan buka. Maksudnya adalah ketika kamu itu percaya kepada aku, jangan main-main, jangan tidak percaya. Loh, aku percaya, bahkan
seumur hidupku aku percaya. Tapi kamu menduakan dalam arti apa? Ternyata di pabrik itu, di pekerjaan dia itu suka diramal sama orang. Nah, terus saya bilang, kalau itu baik, ya, tidak apa-apa, seturut dengan firman. Tapi ini yang kamu lakukan ini tidak baik. Duh, aku nggak minta, katanya gitu. Dia datang sendiri, sudah sama aja toh. Dia datang, kamu datang. Yang penting adalah kamu melakukan perkara ini. Terus dia mikir, enggak, aku tidak melakukan, aku cuma dengar toh. Nah, tapi istrinya di samping itu ngomong, sudah Pak, jangan rame, aku tuh tambah stres. Tapi aku lama-lama gila. Papa ini kok cerewet ya, Pak? Sudahlah, memang kita ini sudah pernah melakukan, sudahlah. Dan bilang gitu, kamu ya Mak, jangan bohong. Aku tidak pernah ngelakuin itu. Benar, sudah ternyata yang suaminya itu, sang suami tidak pernah melakukan apa-apa, cuma mendengarkan, tapi sang istri melakukannya. Kamu melakukannya? Iya. Ambil kain putih berapa meter, pasang di muter semua. Terus nanti jangan lupa pakai ayam ini, pakai itu, cerita saja. Bagaimana roh tidak keluar masuk? Roh kita tidak keluar masuk. Kenapa dia keluar masuk? Karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Ingat baik-baik dan dengarkan baik-baik. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, saudara, jangan pernah kita menduakan Tuhan. Kenapa? Karena iblis akan teror kita habis-habisan. Jadi begitu dia melakukan itu, rohnya dicabut, sudah diambil, bukan rohnya dicabut, nyawanya yang dicabut mati, rohnya diambil, dicabut sama iblis. Sehingga anaknya kesurupan, pegawainya kesurupan, terus dia sendiri sebagai istri juga teriak-teriak. Tidak tahu kenapa, pokoknya teriak-teriak. Jadi roh yang tidak ada, yang manusia kalau tidak ada rohnya, maka semuanya akan hambar. Nah, kalau sudah hambar, apa yang dilakukan? Ya iblis yang sabotase, iblis menjadi raja. Iblis, saudara, ketika roh itu keluar, roh kita keluar, ya, tidak satu pakai cuma tubuh sama nyawa atau bisa hidup sudah, tapi rohnya itu keluar. Maka yang datang adalah roh kegelapan. Hingga hidupnya, kedagingannya, proses hidupnya sudah tidak karu-karuan. Nah, itulah yang membuat prosesnya makin menurun. Pandemi 2 tahun lebih memang pasti perubahan ekonomi, tapi tidak sampai habis-habisan, hancur-hancuran, sampai anak-anak meninggal, sampai tabrakan, terus beruntun. Nah, ini yang kita harus tahu, bahwa kalau kita anak Tuhan, mari kita belajar untuk tahu bahwa roh yang memberi hidup itu daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau saudara melakukan itu berarti daging saudara, tubuh saudara melakukan. Tapi apa tidak ada apa ya? Tidak ada sambungannya saudara. Tidak ada keselamatan, tidak ada sesuatu yang membuat saudara akan terselesaikan masalah itu. Demikian juga nyawa. Kalau kita ngedrop terus kondisinya saudara, nyawanya akan terancam saudara. Ada seorang ibu yang tadinya itu sehat walafiat. Begitu dia mendengar bahwa anak kesayangannya itu meninggal, saudara, dia ngedrop. Nah, kalau sudah ngedrop, saudara, kedagingan kita ini lemah. Terus apa? Nyawanya jadi goncang. Akhirnya dia apa? Ngomong-ngomong sendiri, oh anakku sudah datang, sini nak makan. Nah, ada seorang meninggal dibilang seperti itu. Jadi marilah kita sadar bahwa perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi
Yang Tuhan mau adalah ketika kamu mencintai aku, rohmu itu betul-betul hidup bersama aku. Rohmu itu betul-betul memiliki suatu perkembangan. Supaya dalam kehidupan kamu ke masa depanmu, kamu akan tahu, oh ini programnya kayak ini, oh ini programnya kayak itu. Harus ada sesuatu perkembangan. Mari kita renungkan baik-baik. Apakah roh kita benar-benar sudah menjadi milik Tuhan? Kalau iya, apa yang kamu dapat? Apakah kamu merasa sukacita selama ini mencintai Tuhan? Atau masalah bertubi-tubi? Atau ada sesuatu yang membuat saudara sukacita karena Tuhan sudah mendengarkan semua doa-doa kita? Notice sikama, jangan berhenti katanya. Jangan kamu putus asa, jangan putus harap. Ayo bangkit dan maju terus. Dan kalau perlu kamu lari, itu dalam kitab Korintus. Maksudnya apa? Jalannya enak kok suruh lari. Karena kita tahu, karena Allah tahu juga bahwa hidup manusia itu lemah. Lemah kondisi, lemah pikiran, lemah perasaan. Jadi mari kita menyadari bahwa selama kita menjadi miliknya, kita harus belajar untuk tahu. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah. Dan saya mau Paskah ini betul-betul kita meminta pada Tuhan pertama-tama penjagaan di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, dengan Paskah ini kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa itu lebih penting untuk hidup baru, untuk maju ke depan. Lalu ketiga, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, di mana tubuh jiwa kita lengkap untuk dipersembahkan pada Tuhan. Kita akan mengadakan pujian-pujian penyembahan saudara ya. Dan setelah itu saya akan mau, bukan saya, Tuhan ingin nuhbi disegat, kita tanya jawab. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kan Paskah tahun lalu ya tidak ada Paskah. Sekarang ini ada Paskah, di mana saudara apa yang sudah dapati selama pandemi ini, dan sudah bisa bersaksi di situ. Kita mau bahwa ini adalah suatu ibadah yang penuh dengan suatu tantangan, di mana Tuhan ingin kita menyembah. Tuhan juga ingin membuka hati kita. Oh ya, Tuhan baik dan menjaga aku begini-begini. Amin. Mari kita akan membuka hati kita. Kenapa? Karena kita tidak cukup hanya minta tok saudara, tapi kita suatu saat kita harus menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dengan banyak perkara kita hadapi, tapi persoalannya harus kita selesaikan. Akhirnya setelah orang ini menyelesaikan, dia minta ampun sama Tuhan, ya saudara, bukan minta ampun sama saya. Dia selesaikan, dia pelepasan, dia buang semua, lidi, tanah, garam, bunga, apa sudah, minyak, apa pokoknya semua satu kresek. Akhirnya sudah buang aja. Lalu istrinya bilang, Pak, minyaknya mahal. Apa? Minyaknya mahal. Enggak apa-apa, biarin aja. Nah kalau kita gini saudara, roh itu tidak kelihatan ya. Ketika saudara mulai bergoyang dan goncang gara-gara minyaknya mahal atau ini iman dibuang, itu sudah transfer. Jadi roh kita ini nyangkut, tidak masuk ke tubuh. Kalau roh itu keluar. Tapi kalau roh ada di dalam, ketika kita goncang, kita ketransfer ya. Dan kalau ketransfer, iblis yang ada di dalam jimat segala macam tadi itu tidak tahu iblis apa. Kalau iblis itu pemarah, dia langsung marah-marah sudah. Jadi itu roh, jadi sangat tidak menyenangkan. Roh yang tidak kelihatan, kalau roh kita tidak apa-apa sih, nyaman-nyaman aja, pokok jangan keluar. Tapi kalau roh kegelapan, itu bahaya. Dia bisa transfer ke kita. Tapi kalau roh kemuliaan Tuhan, itu akan memenuhi seluruh hidup kita, sehingga kita dibangunkan dengan dasar iman kita percaya. Kita menjadi berharga, menjadi sukacita di hadapan Allah. Kita tidak butuh berharganya, kita butuh ada satu kehidupan yang melekat padanya, dan kita merasa nyaman. Pernah tidak sudah alami itu? Pernah tidak doa sukacita itu rasanya tidak mau berhenti? Pernah tidak? Apa tidak pernah? Pernah tidak? Pernah kan? Ada juga nyanyi, buat nyanyi pokoknya segitu-gitu, tapi enak, udah sampai menitikkan air mata, sampai enak.
Pernah nggak? Pernah kan? Nah itu hadirat Tuhan, bukan wah enak laguku merdu sampai didengar Tuhan. Enggak saudara, Tuhan hadir. Dia ada mendengarkan pujianmu, mendengarkan penyembahanmu. Tuhan hadir pada saat kamu berdoa, dia mendengar doa kita. Itu saudara. Bu, aku mau tanya, kalau Tuhan hadir itu mungkin kemungkinan enggak semua permohonanku itu dijawab? Itu hak Tuhan, betul enggak? Kalau tanya ke Tuhan lagi, saya bukan repo, saya juga bukan peramal. Serahkan semua pada Tuhan. Amin. Tuhan itu punya hak. Saya pernah bilang, ini kesaksian yang berulang-ulang saya katakan. Ada orang yang berkata bahwa aku itu sudah beriman, tapi doa sampai kapan gitu. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan bicara bagi dia bibir hambanya. Kamu itu seperti pohon kehidupan. Ya. Pohon itu, saudara kalau punya pohon, punya tanaman, ya, jangankan tanaman kacang aja saudara, taruh di kapas yang basah kapasnya, mulai apa? Tumbuh kan? Kalau buat biarno mati enggak? Mati, tapi kalau buat sirami sedikit-sedikit akan tumbuh. Nah sama, pohon kehidupan itu butuh siraman. Pohon kehidupan itu pastilah akan berbunga dan berbuah. Itu urusan Tuhan. Jadi pohon kehidupanmu hanya cukup akarmu itu nempel di tempatnya aliran sungai kasih Allah, aliran kuasanya, firman-Nya mengalir terus di situ. Akhirnya pohon kehidupanmu itu akan berbunga. Setelah berbunga berbuah. Dan kalau sudah berbuah, tidak bisa kamu petik langsung, tidak bisa kita nikmati. Tunggu. Dan saudara harus perlu ketahui, antara buah A dengan buah B belum tentu sama saja. Barusan ini saya pergi ke kebun durian. Ya. Saya suka sekali dengan durian. Ya. Saya cuma melirik kapan aku bisa punya pohon durian kayak gini. Aduh, itu berandai-andai. Tapi saya lihat, pohon ini ya, di gedung pohonnya pasti wangi dan enak, kuning pasti. Karena saya lihat posturnya pohon itu kecil, daunnya sedikit, buahnya sak bajek. Tahu sak bajek? Satu pohon itu bisa 10 lebih, enggak 12. Bayangin, besarnya itu segini-gini. Lihat ya. Kapan ya Tuhan bicara? Lihat itu, sebelah sana. Mana tuh Tuhan? Itu loh ketutupan batang yang agak melengkung. Mana tuh Tuhan? Itu loh. Enggak tahu Tuhan kirim burung. Ya. Nempel di situ, hingga tuh yang ada burungnya. Tak gagri saja. Wih, ternyata buka sih loh. Orang jalan melepek ini. Baunya saudara membuat kepala jadi teng dan enak. Wah, ini pasti pahit, pasti bijinya kecil. Kenapa? Karena saya melihat kalau ininya kecil, saudara, dagingnya itu, kulitnya itu pasti tebal. Jadi saya tahu bahwa Tuhan itu melihat saya, walaupun tidak makan, tapi senang bersama saya. Lihat pohon. Lalu Tuhan bicara, Tuhan Yesus segala mata. Benar Pak, betul. Kamu lihat dari atas sampai ke bawah, semua buah. Iya Tuhan, begitu. Ketahuilah, di antara semua buah ini tidak akan sama matangnya. Oh ya betul Tuhan, memang iya. Ini matang satu, sini ini nggak matang, sini situ tetap matang. Saya ngomel-ngomel itu saudara. Akhirnya Tuhan bicara, demikian juga iman manusia. Ketika dia ada di dalam aliran sungai kuasaku, dia akan berbunga dan berbuah. Dan kamu lihat di sebelah kanan sana, mana? Ya ampun saudara, jadi itu pohon kecil, daunnya, bunganya itu banyak. Terus yang sebelah sini tuh masih kelihatan loh, yang kuncup-kuncup udah kelihatan mau bakal buah. Dan Tuhan berkata apa? Perhatikan baik-baik.
Suwenan Tuhan tidak punya. Bayangan saya ke sana, tapi Tuhan tidak bilang soal itu. Perhatikan baik-baik, buah itu, bunga itu kan banyak. Itu bakal buah kan banyak. Iya, lihat bawah tanah. Saya lihat buahnya yang jatuh, saudara. Jadi pohonnya itu banyak buahnya, banyak bunganya, tapi juga bakal buahnya banyak yang rontok dan bunganya juga banyak yang rontok. Waduh, eman-eman Tuhan, ya sudah. Kenapa? Karena enggak kuat. Nah, dengarkan. Karena enggak kuat, suplai makanannya itu enggak masuk. Nah, sama seperti manusia yang mencintai aku, bila tidak dapat suplai dari Allah, dia akan putus, gagal di tengah jalan. Bu, tanya Bu, kalau orang gagal di tengah jalan itu gimana ya Bu ya? Apa enggak ke gereja? Oh enggak, tetap ke gereja. Nah, terus kalau pelayan tetap melayani Tuhan, tapi hambar. Hati-hati saudara. Apa saudara hambar? Di mana roh saudara? Apa saudara mengalami kehambaran? Saudara percaya, doa, hambar. Nah, ini tanda-tandanya bahwa Yohanes 6 ayat 63 ini menerangkan kepada kita dengan jelas bahwa kita sebagai orang pilihan Allah harus berhati-hati, karena iblis lawan itu selalu ada mengintai kita. Mari kita akan perhatikan lagi firman Tuhan yang kedua, saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Jadi saya tahu maksudnya, tubuh ini fana. Ketika kamu sakit, ketika saya itu naik daun, saudara. Saya jadi sukses, saya jadi guru bukan guru sekolah minggu, jadi guru les kue. Wah, terkenal Wilton, dekorating Wilton, itu saya. Pertama kali masuk ke Surabaya itu saya. Wah, naik daun. Begitu iblis ambil alih karena saya tidak mau mendengarkan suara Tuhan, saya letang-letang. Tahu letang-letang? Saya tidak bisa bangun, tidak bisa makan, cuma tiduran di tempat tidur. Uang tidak ada artinya. Dengarkan, kepandaian tidak ada artinya. Banyak orang telepon mau les, tapi aku tidak bisa. Saya tidak bisa bangun. Dikasih resep kok nggak mau. Jadi di sini dikatakan Yohanes 3:6, apa yang dilahirkan dari daging, ya daging, fana, yang sementara gitu. Tapi di sini dikatakan, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika rohmu itu bersatu dengan Allah, maka kamu akan tahu program hidupmu, kamu akan tahu masa depanmu, kamu akan mengerti, mau ditipu, mau dibohongi, mau ada sesuatu kejadian, Tuhan itu memberikan pertolongan. Kok bisa Bu? Enak Ibu omong-omong ambil Tuhan. Saya juga tidak tahu saudara. Sama seperti saudara. Nah, ini contohnya. Akhirnya saudara, suatu hari saya mau pergi, ya. Sudah siap-siap, loh ketinggalan kembali saya. Terus segitu, loh balik, kok kempek, ya sudah kempes, sudah ditumpah. Loh bensinnya habis, beruntun dari itu tidak berangkat-berangkat. Sampai berangkatnya pagi, bisa siang jam 10:30. Akhirnya saya mikir, kenapa ya pasti sudah masuk. Kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan dan pohon kehidupan kita tidak mengalir di aliran kuasa Allah, maka kita akan marah-marah, ngomel, ngedumel, dan mungkin kita bisa berkata kotor. Betul enggak? Kalau kita tidak sesuai yang kita marah, betul enggak? Itu logika, saudara. Kita akui aja. Tapi karena saya juga belajar, nah ini, saya mau belajar, maka saya menahan semua itu. Nanti kalau sudah mau berangkat, anjingnya keluar, gitu saudara. Ada aja sampai siang. Saya itu perjalanan kita berangkat, kita doa.
Dan biasanya ya doa, tapi tetap aja kita berangkat sudah kesiangan apa-apa. Begitu sampai di tempat tujuan, saudara tahu apa yang terjadi? Kamu berangkat tadi jam berapa? Saya minum di satu tempat. Oh, jam 11. Selamat kamu, gitu saja. Oh, selamat. Kenapa gitu saja? Ternyata di sana ada masalah. Demo besar-besar, banyak kaca pecah gini. Saya tidak tahu kejadian itu. Dan ada tabrakan beruntun. Gitu saja. Kalau pagi itu saya berangkat, apa yang terjadi dalam keluarga saya? Betul enggak? Jadi sebetulnya kita punya program ke depan A, gitu saja. Belum tentu Tuhan izinkan doa. Itu harus kita sadari. Tapi jangan lemot. Tahu lemot? Ini anak sekolah minggu ya. Ini ya, tempel ya. Anaknya rajin ya. Tempel ya, ini dombanya. Kamu datang ditempel. Lemot saudara. Tenang aja. Pelan-pelan. Terus saya bilang, sudah ulang semua. Saya bilang, kenapa kamu kok pelan-pelan? Supaya ini jadi rapi. Kan kamu suka rapi, karena gitu. Duh, tapi kalau kamu kerapian, lihatlah, mama papamu menunggu kamu. Adikmu nangis minta susu. Dia minta susu, tidak bawa susu. Lalu kamu cepet, kan berarti kamu enak. Tapi kan kamu tidak rajin, karena kamu tidak hati-hati. Nah, sama seperti kita. Kita hidup, kita punya logika, punya pikiran. Tuhan memberikan otak kita itu jernih. Tuhan memberikan hidup kita itu, semua organ tubuh ini adalah sempurna. Jadi kalau ada satu pekerjaan, kalau ada sesuatu yang harus kerjasama, kalau ada sesuatu yang harus begini, itu coba direnungkan, saudara. Halo, berdoa dulu. Penting berdoa. Tuhan, tak serano, ini aku kerjaan A. Sudah tidak saya seperti itu. Dalam nama Tuhan kami sudah serahkan. Amin. Gak perlu apa-apa ibu, gak dengar apa-apa. Loh, kenapa kita harus mendengarkan, saudara? Kalau ini hasilmu sudah oke, ya sudah. Ya sudah, berarti sudah oke. Nah, ini juga ada satu kejadian. Dia ini punya satu laporan, saudara. Dan laporan ini, saudara, dia itu takut maju mundur. Kenapa? Karena dia trauma. Karena dia punya masalah, ya. Selalu gagal. Jadi ini dipegangi, sana sini didoakan, dipuasai. Terus doa sama saya juga sudah. Akhirnya dia bilang, Bu, saya sudah habis waktu. Belum kok kirim toh? Belum. Saya habis waktu. Sudah cepat kirimin. Jangan diulang lagi ya. Lemot, saudara. Tahu? Jadi apa-apa nunggu aja nanti. Itu jadi masalah, saudara. Jadi mari kita juga belajar untuk hidup seperti Tuhan mau. Akhirnya dia bilang, ya sudah Bu, tak kirim ya Bu. Kira-kira saya goal apa enggak? Loh, saya bukan dukun. Saya juga bukan peramal. Yuk kita doa. Saya sudah doa bolak-balik Bu, kembali. Goal itu kata, ya sudah, jalani aja kan. Imanmu berjalan. Ya sudah, saya beriman. Sudah 2 jam kemudian dia telepon, Bu, enggak cool Bu. Hah? Saya bilang gitu, enggak cool Bu. Terus jawab orang itu kira-kira ya, doa Ibu Titik gak mempan. Jadi dukun, saudara saya bilang. Tangan ya saudara. Sudah, kita doa lagi. Doa lagi Bu. Harus doa. Kenapa enggak cool? Apa kamu terlambat tadi ngasih? Iya, doa lagi. Dibuka sama Tuhan. Tidak apa-apa, nanti pasti oke. Gitu loh. Mengalir. Oh, itu kan ilmu Ibu Titik mengalir. Saya tidak punya ilmu, saudara. Saya orang biasa. Tidak ada namanya ilmunya Ibu Titik, saudara. Karena itu firman Tuhan. Mengalir. Kamu harus bisa mengalir. Nerima, rela. Ya sudah, bertutup. Mamanya dipercaya.
Bu, tolong Bu, suruh makan Bu. Kenapa? Mau makan saudara. Hanya jadi pun pura-pura ya. Kenapa kamu di mana? Ada di kamar Bu, ngapain? Tak apa-apa Bu, sudah makan belum? Belum Bu, jadi kayak anak kecil lagi. Ayo makan. Kalau nggak makan kamu nanti apa? Dimarahin Tuhan loh. Masak kan sampai marah. Iya, dan akhirnya makan. Jadi mama itu pun lagi, Bu, untung ada ibu loh. Saya bukan mamamu. Saya bukan ngurusi itu. Nah, itu kalau saya logika. Tapi saya bilang, Cik kurang sabar. Betul enggak? Kalau saudara sabar, mama dengan anak pasti dekat. Amin. Apalagi saya cuma ibu gembala. Jadi bukan berarti anak nurut anak saya ibu gembala. Karena kita punya kasih loh, itu loh rahasia ya saudara. Jadi kadang-kadang lahir daging itu memang nggak enak saudara. Kenapa? Hasilnya kadang nggak memuaskan. Setelah 2 jam kemudian dia makan, dan dia berkata sama mamanya, Ma, terus Ma, buh. Nah ini saudara, perhatikan, buh, karep-karepmu, buh, gitu saudara. Jadi dia ngomong gitu mamanya, wes aku pasrah. Nah ini saudara, aku pasrah, saya berserah, rela, wes tidak apa-apa. Tidak lama kemudian di telepon, kamu dapat prioritas. Saya pengen, begitu saya ngomong, untung tidak ada nyamuk masuk. Itu video saya, wah, kayak gitu senang, tadi tidak senang. Tidak boleh saudara. Mari kita punya iman sebiji sesawi. Iman kita itu tidak gede, cuma sak gede. Kata Tuhan, tunis, tetapi aku menghargai kamu. Biar kita selalu mengucap syukur di dalam segala perkara. Amin. Mari kita sadar bahwa aku ini lemah, dagingku tuh lemah. Daging tetap daging, roh itu yang harus hidup. Betul enggak? Berarti kita hidupkan roh. Oh ya, rohku nih, enggak boleh aku marah. Oh, rohku nih, aku enggak boleh putus asa. Kayak gitu saja. Jadi harus punya satu satu kehidupan gerakan ke sana supaya roh kita melekat pada Tuhan. Kalau roh melekat pada Tuhan, otomatis buah itu akan berbunga dan tidak gugur. Berbuah tidak jatuh, dia akan berbuah dan manis pasti. Amin. Ambil bagian itu sudah, ini waktunya kamu betul-betul menindaki perkara itu. Ya, kita imani hal itu, pasti Tuhan buka jalan. Ya. Kita akan melihat lagi satu firman, sudah di sini ada satu kata-kata yang harus kita ingat. Iman melakukan hal yang mustahil. Ya. Benar, iman itu tidak kelihatan saudara, tapi ketika kita mengimaninya, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Karena iman membawa Tuhan untuk melakukan bagi kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada barang mustahil dari Tuhan. Ya. Kalau kita menjadi miliknya, pasti Tuhan buat jalan. Tuhan pasti yang terbaik.